limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua yang hadir di majelis ini. Jadikanlah kegiatan-kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan bagi kami, bagi dunia pendidikan di Kota Kendari dan bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bimbinglah hati dan pikiran kami selama mengikuti pembiasaan ini. Mudahkanlah kami dalam memahami setiap materi yang disampaikan dan berikanlah kami kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan di sekolah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dapat kami laksanakan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan demi terwujudnya generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Ya Allah, ya Fatah, ya Rasul, lancarkanlah kegiatan rangkaian acara pengibasan ini dari awal hingga akhir. Jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada para pemateri, panitia, dan seluruh peserta. Ya Allah, ya Mujabasir, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti di SDNP 15 Kendari untuk mengikuti acara pengibasan revitalisasi bahasa daerah Bolaang. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyelenggarakan TOT revitalisasi bahasa daerah. Tahun kemarin itu hanya satu bahasa Tolawi, maka tahun ini itu dua bahasa Tolawi dan bahasa Bugis. Oleh Kepala Balai Bahasa pada saat rapat pemangku kepentingan di Hotel Clara selama 3 hari pada saat itu, mudah-mudahan diiakan oleh pemerintah pusat, maka insya Allah tahun depan mungkin akan ditambah lagi dengan bahasa yang lain. Masalah seperti itu ya. Terima kasih kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah tugas kita untuk melestarikan budaya. Jangan sampai ini tergerus oleh zaman, karena kita berada di daerah yang heterogen. Iya. Kalau misalnya di daerah yang homogen atau belum terlalu banyak percampuran budaya, misal di Pengaruh Utara atau Pengaruh Selatan, maka pengibasan ini tidak susah. Tapi di kita yang utamanya Kota Kendari tadi telah disinggung oleh Ketua PBB bahwa saking susahnya di kita ini bisa jadi besok yang akan mengajarkan malah yang bukan penutur asli, tapi disitulah tantangannya. Karena sifat dasar manusia ini karet, selalu bisa menyesuaikan dan selalu berusaha untuk melewati rintangan yang ada.
walaupun itu tidak sempurna atau tidak sebagus kalau misalnya itu dengan asal. Tapi mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh beliau-beliau yang telah mengikuti TOT kemarin dapat diimpaskan atau dapat dibagi kepada Bapak dan Ibu sehingga dapat diajarkan dengan gampang, dapat diajarkan dengan mudah dan diterima dengan baik oleh peserta didik atau dan juga oleh teman-teman guru penerima pengimpasan. Bapak dan Ibu yang terhormat, di rapat pemangku kepentingan di Klaro yang kebetulan saya ikuti selama 3 hari oleh Balai Bahasa Pemkot Kendari, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kendari, itu telah ditawarkan apakah Kota Kendari tetap setuju dengan jatah 15 sekolah. Iya, oleh Pak Kabid saat itu kemudian berkomunikasi dengan saya, memberikan masukan bahwa merujuk kepada hasil penilaian ya, atau hasil monef dari Balai Bahasa pengimpasan bahasa Tolaki di tahun 2023 itu sangat jauh dari yang diharapkan. Kalau saya tidak salah, dari 13 sekolah yang mengikuti TOT untuk revitalisasi bahasa daerah, hanya 5 sekolah yang betul-betul melaksanakan pengimpasan, sehingga Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat teguran dari kantor pusat kantor pusat bahwa pelaksanaan TOT dan pengimpasannya di tahun 2023 tidak berjalan dengan baik. Maka dari pertimbangan itu, apa yang ditawarkan oleh Balai Bahasa 15 sekolah diterima itu seperti itu saja. Ya, walaupun misalnya tetap ada tawaran untuk meningkatkan kuota. Tapi alhamdulillah selama pada saat pelaksanaan TOT yang kemarin, dari 15 sekolah yang diutus oleh Balai Bahasa kita mendapat tambahan 1 peserta sehingga menjadi 16 sekolah. Terima kasih sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan dari PGRI, dari para guru-guru, ibu guru semua. Terima kasih dan senang bisa berada di sini. Tentunya kegiatan ini Bapak Ibu merupakan salah satu tindak lanjut atau tahapan dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, bahwa sudah dilaksanakan rapat koordinasi dengan DKT dan TOT yang kemarin. Sekarang ini yang sedang dilakukan adalah pengimpasan. Setelah pengimpasan itu akan ada kegiatan lomba-lomba. Tentunya sebelum pengimpasan ada monef dari tim Balai Bahasa yang akan melakukan evaluasi pada pengimpasan yang telah Bapak Ibu semua lakukan. Kemudian setelah itu akan ada festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten kota yang akan dilaksanakan juga dengan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang lain di Kabupaten Kolaka, Konawe dan sebagainya. Setelah itu dari FTBI tingkat kabupaten kota akan dilaksanakan juga tingkat provinsi. Tingkat provinsi yang lalu itu tahun 2024 kami laksanakan di model. Semoga tahun ini bisa juga karena dan mohon maaf Bapak Ibu kami sampaikan juga kami sedang Bapak dan Ibu. Wakili Kasianto. Lanjut. Oh, wakili KS. Ya, tujuan akhir revitalisasi bahasa Tolaki. Alhamdulillah, rumah tanggalano, raglosio, ulah bloro, tahun solusi itu halu bloga. Kemudian inaku berapu aku toh, bugisi waliku, gisi wado. Jadi anakku otolu, koso tina ormolangai. Lah aku mau iya, yaitu di Kendari Cadi, Jalan Yosudarso. Bibitahi lah mami dalam mau iya. Jadi poya mami no bibitahi. Sorry dapat mas. Ya sekian dan terima kasih. Kita mau langsung pakai mendongeng
kalau kata-kata yang dasar saja ini tidak disampaikan, apalagi kalau dulu itu di SD belum semua diajarkan. Jadi nanti akan kita ajar yang ada. Tapi untuk pendalamannya itu gunanya ada grup. Kalau ada ibu yang kurang mengerti buku itu, kalian tanyakan di situ, kita siap. Kalau memang kita tidak bisa, kita ke atas lagi ke balai bahasa lagi. Kan di sana banyak pakar-pakarnya, mereka sudah bahkan Al-Quran saja mereka terjemahkan. Ya. Seperti itu. Jadi oaso, oruo, otolu, oomba, olimo, oono, opitu, hoalu, osio, okulo, ruang bulo. Jadi ini okulo bisa langsung, kalau 11 okulo oaso, okulo oruo, okulo tolu. Nah begitu pun 20, ruang bulo oaso, ruang bulo ruo, ruang bulo tolu. Nah ini juga tolong bulo aso, tolong bulo ruo, tolong bulo tolu. Nah, jadi ini tolong bulo, patong bulo, 40, 50, 50. Kita sebenarnya memang harus minimal tahu bahasanya, adat istiadatnya, seperti itu. Sebagaimana kata pepatah bahwa di mana langit, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kita berada di Kendari yang notabene bahwa bahasa daerah, bahasa sehari-harinya harusnya terlatih. Hanya masalahnya, kenapa seandainya maaf tabe yang orang berlatih, misalnya dalam rumah membiasakan, paling tidak kalau sama anak-anaknya itu tidak hilang. Ya, tetapi yang saya lihat, saya perhatikan tetangga saya misalnya, suami istri masih orang lelaki, tetapi lelaki ini seolah-olah sudah mulai ini terkikis